Jangan hanya mengejar cita-cita, tetapi kita tidak mementingkan siapa yang mengabulkan cita-cita itu. Siapa yang memperkenankan cita-cita itu. Ini yang harus kita garis bawahi di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang sombong, takabur. Ketika belum mendapatkan cita-citanya, dia bersembah sujud kepada Allah. Dia meminta doa kepada sanak saudara, sahabat dan teman-temannya. Ketika dia sudah mendapatkan cita-citanya, dia tidak ingat akan masa lalunya. Dia tidak tahu di doa siapa yang Allah perkenankan. Jangan sombong. Jangan kita katakan, aku kena berdoa, aku kena sholat tahajud, aku kena sholat duha, aku kena baca yasin, aku kena baca surah Al-Kahfi, aku baca ayat ini, aku baca ayat itu. Bukan. Ingat, kita menggapai cita-cita kita, kita meraih impian kita itu bukan karena doa kita saja, tetapi ada doa orang-orang yang begitu ikhlas, yang terutama doa ayah dan ibu kita, orang tua kita. Harus kita sadar, kita sukses, kita jaya, kita menjadi presiden, kita menjadi gubernur, kita menjadi wali kota, kita menjadi bupati, kita menjadi camat, lurah, bahkan menjadi DPR. Jangan kita katakan karena usahaku, karena pengorbananku, karena kekuasaan, karena kekuatanku. Bukan. Tetapi dikarenakan doa-doa orang-orang yang ikhlas hatinya mendoakan. Maka harus kita sadari, jangan kita tanamkan hati yang seperti itu. Termasuk adalah perbuatan iblis, sombong, takabur. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah minta ridhonya. Yang kedua, kita meminta doa kepada ibu dan ayah kita. Yang ketiga, sanak saudara kita, sahabat, teman-teman yang dekat. Jangan mentang-mentang kita bersolat, kita memohon, kita katakan karena doaku aku bisa menggapai cita-cita. Bukan. Tetapi ada doa-doa di antara saudaramu, sahabatmu, teman-temanmu, orang-orang yang dekat dengan Allah kabulkan, yang ikhlas hatinya mendoakanmu sehingga kamu bisa menggapai cita-cita yang engkau ingin. Ketika kita sukses, maka jangan lupa dan jangan pernah hiraukan orang-orang yang dahulu bersama kita. Sukses itu bukan hanya kita nikmati, bukan hanya diri kita pribadi, bukan. Tetapi ada yang harus kita salurkan. Yang pertama ialah anak yatim dan fakir miskin. Jangan hanya menunggu gaji banyak, jangan mendapatkan gaji yang berlimpah, tetapi dari mulai gaji yang kecil lah kita bermulai belajar bahwasanya cara berbagi kebahagiaan itu seperti ini. Ketika kita mengejar impian kita, sudah sampai di impian kita, kita lupakan orang yang di belakang kita. Berhati-hatilah wahai saudaraku, bahwasanya cita-citamu itu hanya sebentar. Bagaikan ibaratnya burung yang hinggap di dahan pohon dan akan pergi dengan sendirinya. Tetapi kalau kita ingat anak yatim dan memberi fakir miskin ketika menggapai cita-cita itu, maka insya Allah cita-cita itu bagaikan rantingan pepohonan yang melekat di dahan pohonnya, di batang pohonnya. Tatkala akarnya sudah rapuh, maka rantingan itu akan menjadi gugur. Begitulah cita-cita kita ketika kita ikhlas dan betul-betul karena Allah. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada menjadikan ikhtibar bagi diri kita pribadi. Apalagi sebentar lagi Ramadan, insya Allah besok malam sudah kita akan mendengarkan lantunan-lantunan Subhana Maikal Ma'bud, Subhana Maikal Mawjud. Maka di sini pun kita harus belajar bagaimana mengejar cita-cita itu. Dan di bulan Ramadan inilah kita bersimpah sujud kepada Allah.
agar cita-cita dan impian kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kau sukses, kau jaya, kau bahagia, kau kaya akan cita-citamu itu bukan karena siapa-siapa, tapi dikarenakan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat doa orang-orang yang ikhlas hatinya, terutama ibu dan ayahmu, apalagi sanak saudaramu, apalagi sahabat-sahabat yang dekat kepadamu, yang ikhlas, yang tak ingin melihatmu jatuh susah, yang tak ingin melihat kau terlantar, tetapi dia ikhlas mendoakanmu, maka tergapailah cita-citamu. Yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini, kita tanamkan hanya Allah lah yang segala-galanya. Maka jangan pernah kita katakan seseorang itu, hei dia itu tidak akan bisa menggapai cita-cita, hei dia itu akan sukses, hei dia itu tidak akan bisa, dia itu tidak ini, dia itu orang miskin, dia itu orang susah, dia itu orang pemalas. Ingat, Allah akan membolak-balikkan itu semua, membolak-balikkan hati seseorang yang kau hina, yang kau caci, yang kau maki selama ini, bahwa dia akan menunjukkan siapa jati dirinya yang sebenar. Jangan pernah kita anggap seseorang itu dengan pandangan satu mata. Jangan pernah kita anggap seseorang itu lemah dan tak memiliki daya apa-apa. Tetapi ingat, ketika Allah lihat orang yang kau hina, kau caci, kau maki, ketika Allah sadarkan di hatinya dan di pikirannya, maka hati-hatilah. Ketika Allah berikan dia jalan petunjuk, maka jalanmu akan ditinggalkannya, akan dilaluinya. Bahkan dia yang akan pertama kali sampai pada tujuan. Mungkin hari-hari, mungkin sebelum dia berusaha, kau melihat dia memang malas. Memang malas untuk bekerja, memang malas untuk berusaha, memang malas untuk bergerak. Tapi ketika kau lihat dia bergerak, berjalan dan berusaha, maka berarti Allah tunjukkan kekuasaannya kepadamu, bahwasanya tak ada yang tak mungkin. Mungkin selama ini Allah tunjukkan jati dirinya yang pemarah, yang egois, yang pemalas, yang selalu berpikiran tidak-tidak. Tetapi ketika Allah bangkitkan rasa kekuatan Allah sesungguhnya di hatinya, maka itulah arti kekuasaan Allah sebenarnya. Maka yang harus kita tanamkan ialah yang pertama ialah cita-cita hakikat, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Kita berniat kepada Allah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Sesungguhnya ya Allah, ridhomu yang kutuntut ya Allah. Ilahi anta maksudi, engkaulah yang ku maksud ya Allah. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang kutuntut ya Allah. Ketika kita menginginkan cita-cita itu, kita maksud hanya Allah yang mencapaikan cita-cita itu. Ketika kita sudah berusaha dan di dalam perjalanan cita-cita itu, maka yang kita tuntut hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Dan bagi-bagi sanak saudaraku, saudara dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga cita-cita kita, impian kita, bagi penuntut-penuntut ilmu yang ingin ke Kairo, yang ingin ke Yaman, yang ingin meneruskan pendidikannya, yang lagi berjuang dalam menahfiz Al-Quran, semoga Allah meridhoi dan memberkahi. Semoga Allah memberikan petunjuk, semoga Allah memberikan kemudahan atas segala keinginan. Dan bagi yang memiliki komitmen untuk membentuk usaha, sahabat saya Muhammad Fadlan Siddiq, semoga Allah memperlancarkan rezekinya, semoga Allah mempermudahkan karirnya, semoga Allah angkat derajat. Dan bagi saudara-saudaraku yang di luar sana dimanapun berada, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki cita-citanya, anaknya ingin jadi soleh dan soleha, semoga Allah ijabah. Semoga Allah jadikan cita-cita itu menjadi tempat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan bagi orang-orang yang dahulunya dilecehkan, dihinakan, semoga Allah berikan semangat, Allah tanamkan di hatinya agar menjadi orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah, yang betul-betul berusaha dan menggapai impian. Dan bagi anak-anak yatim dan fakir miskin, semoga Allah limpahkan rezekinya, semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Ingat, Allah tak memandang anak yatim, Allah tak memandang anak orang kaya, tetapi Allah pandang ialah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, sahabatku dimanapun berada, semoga keinginan dan cita-cita kita tercapaikan. Dan bagi pemuda-pemudi yang lagi berjuang dengan jodohnya dan yang lagi LDR-an, itu adalah tergolong cita-cita. Semoga Allah pertemukan dia dengan seseorang yang ia ucapkan di dalam doanya di sepertiga malamnya. Bagi pemuda yang mendamba-dambakan seorang dambaannya, semoga Allah pertemukan. Bagi pemudi yang mendamba-dambakan pemudanya, semoga Allah menjumpakan. Dan bagi penahfiz Al-Quran, semoga Allah permudah segala sesuatu agar dipermudah oleh Allah dalam menghafal Al-Quran.